Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihudah wattaba'a atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yahsha' wa du'ain la yusma'. Na'udzubika min haula'il arba'. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbarokah ini, insyaallah taala kita akan mengkaji bersama sebuah tema yang sangat penting, yaitu bersanding dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga. Ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita bahwa beberapa abad silam ada sosok seseorang yang begitu rindu bertemu dengan kita, yang begitu pingin untuk berjumpa dengan kita, walaupun dia tidak pernah berjumpa dengan kita. Dia adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Wadittu anna qad ra'aina ihwanana." Saya ingin untuk bertemu dengan saudara-saudara kami. Lalu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Awalasna ihwanaka ya Rasulullah?" Bukankah kami adalah saudara-saudaramu wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Antum ashabi." Kalian adalah para sahabatku. Wa ihwani alladzina lam ya'tu ba'du. Adapun saudara-saudaraku yang aku rindu bertemu dengan mereka, mereka belum ada saat ini. Dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Ahmad, ihwani alladzina amanu bi walam yarawni. Adapun saudara-saudaraku yang aku rindu bertemu dengan mereka, mereka adalah orang-orang yang beriman kepadaku, namun mereka belum pernah melihatku. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau rindu bertemu dengan kita. Beliau ingin berjumpa dengan kita, padahal kita belum pernah melihatnya. Beliau pun belum pernah melihat kita. Ini menunjukkan betapa cinta dan kasih sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Bahkan dalam hadis yang disebutkan oleh Ummul Mukminin Aisyah, istri tercinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pernah mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ud'ullaha li."
wahai Rasulullah, tolong doakan aku. Jadi seorang istri minta didoakan oleh suaminya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi pun mendoakan istrinya tercinta, Aisyah. Allahumma gfir li Aisyah, ma taqaddama minha wa ma ta'ahhar, ma asarrat minha wa ma a'lanat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa Aisyah, dosa-dosa yang telah lalu dan dosa-dosa yang akan datang. Dosa-dosa yang dia lakukan terang-terangan maupun tersembunyi. Kemudian Aisyah karena didoakan oleh Nabi seperti itu, senang sekali, gembira sekali. Lalu dia mengatakan, lalu Nabi SAW mengatakan, ayasurruki du'ai ya Aisyah. Wahai Aisyah, apakah kamu senang dengan doaku tadi? Jawab Aisyah, wa ma li la yasurruni du'auka ya Rasulullah. Bagaimana aku tidak suka dengan doamu seperti itu, wahai Rasulullah SAW. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, dan ini kalimat yang luar biasa. Beliau mengatakan, wallahi innaha la du'a ili ummati fi kulli salat. Wallahi wahai Aisyah, itu adalah doaku yang aku panjatkan kepada Rabbku untuk umatku setiap aku sholat. Jadi Nabi SAW selalu mendoakan kita dalam setiap sholatnya, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Ini menunjukkan betapa cintanya, menunjukkan betapa sayangnya Rasulullah SAW kepada kita. Kita saja belum tentu mendoakan orang-orang yang kita cinta, orang tua kita, istri kita, anak kita dalam setiap sholat kita. Tapi Nabi kita Muhammad SAW, beliau selalu mendoakan umatnya dalam setiap sholatnya. Bahkan ayyuhal ihwah, hal yang menunjukkan betapa cintanya Rasulullah SAW kepada umatnya. Pada saat di padang mahsyar, saat semua orang kebingungan kemana mereka harus minta pertolongan, dalam keadaan telanjang, tidak bersandal, ya, tidak berhitan, matahari didekatkan, mereka pergi kepada para nabi, mereka pergi kepada Nabi Adam, mereka pergi kepada Nuh, mereka pergi kepada Ibrahim, mereka pergi kepada Musa, mereka pergi kepada Nabi Isa agar memberikan syafaat, memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya disegerakan hisab. Tapi semua para nabi tidak bisa memberikan syafaat. Mereka sibuk memikirkan nasibnya masing-masing. Akhirnya mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi SAW beliau langsung bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Merengek, memohon dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memintakan syafaat kepada manusia saat itu. Ya. Beliau tidak mengangkat kepalanya sampai Allah Subhanahu wa taala menyuruhnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya Muhammad, irfa ra'sak wasal tu'ta." Wahai Muhammad, angkat kepalamu, mintalah, niscaya permintaanmu akan dipenuhi. Washfa tushaffa, berilah syafaat. Ini yang disebut dengan syafaatul uzma, ya, syafaat untuk semua manusia di padang mahsyar saat itu. Yang ini hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW saja, tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain. Ini khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Saat Nabi SAW dipersilahkan, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi syafaat, siapa yang pertama kali diingat oleh Nabi SAW? Beliau mengatakan,
Ummati ya Rabb. Ummati ya Rabb. Ummati ya Rabb. Umatku ya Allah. Umatku ya Allah. Umatku ya Allah. Jadi yang pertama kali diingat oleh Nabi SAW saat ya diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk memberikan syafaat, yang diingat adalah umatnya. Ini menunjukkan betapa sayangnya Nabi, rindunya Nabi, cintanya Nabi SAW kepada kita semuanya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya Muhammad, adhil min ummatika man la hisaba alaihim minal babil aiman min abwabil jannah." Wahai Muhammad, masukkan ke surga dari kalangan umatmu tanpa hisab. Ya, dari pintu kanan dari pintu surga. Ini menunjukkan ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, cinta Nabi SAW kepada umatnya bukan hanya saat beliau masih hidup di dunia, tapi juga saat kelak di akhirat. Situasi sangat kritis, situasi sangat genting, yang dipikirkan oleh Nabi SAW adalah umatnya. Bahkan pada saat sirat, jembatan dibentangkan, ya, lalu ada orang yang melewati sirat jembatan tersebut, ada yang berjatuhan, ada yang bisa lari, ada yang merangkak, ada yang berjalan biasa, ada yang jatuh. Ya, setiap nabi, termasuk Nabi Muhammad SAW, mendoakan umatnya, Allahumma sallim, Allahumma sallim, sallim. Ya Allah, selamatkan umatku. Ya Allah, selamatkan umatku. Semua ini menunjukkan kepada kita betapa sayangnya Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Pertanyaannya, setelah kita mengetahui betapa cintanya Nabi kepada umatnya, betapa rindunya Nabi SAW kepada kita, pertanyaannya, apakah kita merindukan Nabi SAW juga? Apakah kita juga ingin untuk ketemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam? Betul, kita tidak seperti sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman dan yang lainnya yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berjumpa, berdampingan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia ini. Tapi kita masih ada kesempatan untuk bisa bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk bisa bersanding dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga nanti. Ya, dengan melakukan ikhtiar-ikhtiar, sebab-sebab, kiat-kiat agar kita bisa bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya supaya kita bisa bertemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam di surga nanti? Yang pertama, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, agar kita bisa bersanding dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kiat yang pertama adalah mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cinta yang sesungguhnya. Mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cinta yang sesungguhnya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dari Anas bin Malik, bahwa ada seorang laki-laki pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya bertanya kepada beliau, kapan kiamat wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memandang ini pertanyaan yang tidak perlu, karena memang tidak ada yang tahu tentang kapan kiamat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, madza a'datta laha? Kamu ngapain nanya-nanya kapan kiamat? Emang bekal apa yang sudah kamu persiapkan untuk kiamat? Artinya, nggak usah sibuk dengan kapan kiamat, prediksi kiamat, karena itu adalah rahasia Allah SWT. Saya, bahkan malaikat Jibril, tidak ada yang tahu kapan kiamat, apalagi yang lain. Makanya dalam hadis Jibril, ketika Jibril bertanya kepada Nabi SAW kapan kiamat, Nabi SAW menjawab apa? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Ya, ini sama-sama nggak tahu. Kalau malaikat Jibril saja tidak tahu, padahal dia malaikat yang paling dekat dengan Allah.
Kalau Nabi Muhammad saja tidak tahu kapan kiamat, padahal dia adalah Nabi yang paling dekat dengan Allah, bagaimana dengan yang lain? Oleh karenanya, jangan percaya dengan orang yang meramal dan menyibukkan dirinya dengan prediksi-prediksi kapan kiamat. Ya, kiamat nanti akan terjadi kayak dulu. Pernah ada prediksi kiamat akan terjadi pada tahun 2012. Ya, tanggal 12, bulan 12, tahun 2012. Sekarang 2023, mau 2024, mau pilpres malahan, ya, belum ada tanda-tanda kiamat yang besar. Ya, makanya kawan, ini faedah penting bagi kita. Jangan sibuk dengan prediksi-prediksi kiamat. Yang paling penting adalah sibukkan diri kita mempersiapkan bekal untuk kematian. Kita belum tentu mendapati kapan kiamat. Tapi yang pasti, kita semuanya pasti akan mendapati kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Termasuk yang saya ingatkan, yaitu jangan percaya dengan ustadz-ustadz akhir zaman. Ya, yang berbicara tentang hadis-hadis akhir zaman, ya, dengan serampangan, mengatakan bahwa Imam Mahdi sudah muncul, Dajjal sudah muncul, ya, di Suriah, di Madinah, di Palestina sekarang, dan lain sebagainya. Dan di Bandung sudah ada ustadz akhir zaman tersebut. Ya, jangan percaya dengan semua itu karena mereka adalah orang-orang pendusta, orang-orang yang jahil dalam memahami Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Sibukkan diri kita dengan mempersiapkan bekal untuk akhirat dengan ilmu, dengan amal saleh. Orang tersebut ketika dinasihati Nabi tadi, apa yang sudah kamu persiapkan? Dia mengatakan la syai' ghaira anni uhibbu wa rasulah. Saya enggak punya persiapan bekal apa-apa wahai Nabi. Hanya saja aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Itu aja yang aku punya. Maka Nabi SAW mengatakan, anta ma'aman ahbabta. Kamu akan dikumpulkan bersama orang yang kamu cintai. Kalau kamu cinta kepada Nabi Muhammad SAW, maka kelak kamu akan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW. Maka ini menunjukkan kepada kita faedah penting. Kalau kita ingin dikumpulkan bersama Nabi SAW di surga, bersanding dengan Nabi SAW di surga, ya, caranya adalah cintai Nabi Muhammad SAW dengan cinta yang sesungguhnya. Saya katakan dengan cinta yang sesungguhnya karena banyak orang mengaku cinta kepada Nabi, tapi cintanya palsu. Cintanya dusta. Cinta bukan hanya pengakuan. Cinta itu adalah pembuktian. Kalau cinta hanya sekedar pengakuan, semua orang mengaku cinta. Tapi yang paling penting adalah pembuktian cinta. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menantang orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah dan Rasul untuk membuktikan cintanya. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kalian betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita mencintai Nabi Muhammad SAW, cintai dengan cinta yang sesungguhnya. Apa maksudnya cinta yang sesungguhnya? Cinta kepada Nabi itu satu, yaitu dengan ta'atuhu fima amar, mentaati Nabi Muhammad SAW. Ya, apapun yang Nabi perintahkan kita jalankan, apapun yang Nabi larang kita tinggalkan. Itulah bukti cinta kita kepada Nabi SAW. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang Rasulullah perintahkan, jalankan. Apapun yang Rasulullah larang, tinggalkan. Jangan kita mengaku cinta kepada Rasulullah SAW, ya, ketika Rasulullah SAW memerintahkan kita,
kita keberatan. Ketika Rasulullah melarang kepada kita, kita justru malah menerjang. Ya. Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kata seorang penyair, kalau cintamu sejati, kau akan taat kepadanya. Karena orang yang cinta itu sangat taat kepada yang dia cintai. Yang kedua, bukti cinta kita kepada Nabi SAW itu adalah dengan watasdiquhu fima ahbar. Membenarkan apapun yang diberitakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya yang sahih. Kenapa? Karena kita yakin dengan seyakin-yakinnya. Apapun yang disampaikan oleh Nabi SAW pada dasarnya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasulullah SAW berbicara berdasarkan hawa nafsunya, tetapi beliau berbicara berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apapun yang disabdakan oleh Nabi, selama hadis tersebut sahih, wajib bagi kita untuk membenarkannya, walaupun akal kita belum nyampe memahaminya. Karena akal manusia terbatas. Betapa banyak hadis-hadis Nabi SAW yang sahih, tapi sebagian manusia ya tidak menerimanya karena akalnya belum nyampe. Contoh paling mudah, misalkan Nabi SAW pernah mengabarkan dalam hadis riwayat Bukhari dari sahabat Abu Hurairah dan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, demikian juga dari sahabat Anas bin Malik, bahwa Nabi SAW mengatakan, idza waqa'adz dzubabu fi ina'i ahadikum falyahmishu. Kalau ada lalat hinggap di minuman salah seorang di antara kalian, kopi atau teh, susu, hinggap di minumannya, maka kata Nabi apa? Celupkan sekalian. Fa inna fi ahadi janahaihi da'an wa fil ahri dawa. Karena pada satu sayapnya itu ada penyakit dan sayap lainnya ya itu ada obat penawarnya. Sehingga ketika kita celupkan itu ada obat penawarnya. Kalau nggak dicelupkan berarti cuma penyakitnya saja yang tersebar. Ya. Sebagian orang ketika mendengar hadis ini dia nggak percaya. Bahkan ada yang berani lancang mengatakan, saya lebih percaya kepada ucapan dokter Eropa daripada ucapan Muhammad SAW ini. Karena ini bukan bidangnya Nabi. Na'udzubillah. Ya, na'udzubillah min dzalik. Nabi SAW ketika mengatakan seperti itu, siapa yang mengabarkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan lalat. Dia lebih tahu dengan ciptaannya daripada kita. Ya. Oleh karenanya, apapun yang disabdakan oleh Nabi SAW, wajib kita mempercayainya. Jadilah kita seperti sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Dalam peristiwa Isra Mi'raj. Saat Nabi SAW mengabarkan Isra Mi'raj kepada orang-orang kafir. Ya, selesai peristiwa Isra Mi'raj itu kan Nabi menyampaikan bahwa dia habis Isra Mi'raj. Ya, melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina, Masjidil Aqsa, kemudian ke langit yang 7 mendapatkan syariat sholat. Itu disampaikan. Orang-orang kafir tertawa terbahak-bahak, terpingkal-pingkal, nggak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Bahkan mereka mengatakan Nabi tambah stres, tambah gila ini Muhammad ini. Tapi saat berita itu disampaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, apa jawaban Abu Bakar As-Siddiq? In qala dzalika Muhammadun faqad shadaqa. Kalau yang menyampaikan, yang memberitakan itu adalah Muhammad, pasti benar. Subhanallah. Mungkin secara logika, secara akal, peristiwa Isra Mi'raj itu nggak masuk akal. Bagaimana mungkin melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina, Masjidil Aqsa, habis itu ke langit yang ke-7, ya, belum subuh sudah datang lagi ke Mekah. Itu secara akal nggak masuk di akal.
Bahkan walaupun sudah ada pesawat, bahkan sudah ada jet sekarang pun, itu nggak masuk akal saja. Tapi begitulah keimanan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, dia percaya apapun yang disampaikan oleh Nabi itu benar. Yang ketiga, ayyuhal ikhwah, tanda cinta kepada Nabi SAW dibuktikan dengan apa? Dengan kita tidak beribadah kecuali sesuai dengan tuntunannya. Ittiba, ya, meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana tadi dalam ayat fattabi'uni, ikutilah aku. Maka kalau kita betul-betul cinta kepada Nabi SAW, hendaknya bagi kita mengikuti, meneladani Nabi SAW. Baik dalam aspek akidah, keyakinan, baik dalam aspek ibadah, ya, baik dalam aspek akhlak, adab, dalam rumah tangga, dalam berjual beli, dalam berpolitik, dalam berdakwah, dalam bernegara. Ikuti Nabi Muhammad SAW, karena beliau adalah suri tauladan kita semuanya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah SAW adalah suri tauladan yang baik. Ya, maka seorang Muslim harus membuktikan cintanya kepada Nabi SAW dengan cara apa? Ittiba, mengikuti Nabi SAW. Bukan malah beragama itu sesuai hawa nafsunya, ya, semau dia, tidak. Tapi dia beragama, dia beribadah sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Dia sholat, dia mempelajari bagaimana sholatnya Nabi SAW. Dia puasa, dia berusaha puasa sesuai dengan puasanya Nabi SAW. Dia haji, berusaha meneladani hajinya Rasulullah SAW, dan begitu seterusnya. Inilah bukti cinta kepada Nabi SAW. Ini yang pertama. Yang kedua, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kiat agar kita, ya, bersanding dengan Nabi alaihi salatu wassalam di surga adalah dengan memperhatikan ibadah sholat. Memperhatikan ibadah sholat. Baik sholat yang wajib, kita jaga baik-baik. Dan demikian juga kita berusaha untuk memperbanyak sholat-sholat sunnah semampu kita. Sebagaimana dalam riwayat Muslim dari sahabat Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami. Sahabat Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami radhiyallahu an. Di mana beliau pernah menceritakan bahwa beliau mempersiapkan air wudhu untuk Nabi SAW. Ya, karena para sahabat itu senang bisa melayani Nabi Muhammad SAW. Dia siapkan air wudhunya, sandalnya Nabi, dan lain sebagainya. Dan salah satu akhlak Nabi SAW yang sangat indah, kalau ada orang yang berbuat baik kepada beliau, maka beliau akan berusaha untuk membalas kebaikannya. Ini akhlak yang baik, ikhwan. Kalau ada orang berbuat baik sama kita, balaslah kebaikannya. Man sona ilaikum ma'rufan fakafi'uh, fa illam tajidu ma tukafi'u fad'u lahu. Kata Nabi, siapa yang telah berbuat baik kepada kalian, balaslah kebaikannya. Kalau kalian tidak bisa membalas, semisal paling tidak doakan dia. Ya, katakan jazakallahu khair, barakallahu fiik. Ya, semoga Allah membalasmu kebaikan, semoga Allah memberkahimu. Jangan sampai ada orang yang berbuat baik kepada kita, kita dingin gitu saja. Bahkan salah satu akhlak yang buruk adalah membalas kebaikan dengan keburukan. Betapa banyak orang seperti peribahasa Indonesia, air susu dibalas air tuba. Ya, naudzubillah min dzalik. Nabi SAW, karena sahabat Rabi'ah ini dia telah berbuat baik, maka Nabi ingin membalasnya dengan mengatakan sal. Sal itu artinya mintalah. Wahai Rabi'ah, kamu minta apa? Nabi akan berusaha untuk apa? Mewujudkan permintaannya. Antum bayangkan ada seorang pemimpin, ya,
yang menawari. Kita misalkan ditawarin sama presiden atau raja, kamu minta apa? Mungkin kalau antum ditawari Raja Salman mintanya haji misalkan. Ya. Kalau ditawari Pak Jokowi mungkin mintanya sepeda mungkin ya. Atau yang lain. Minta jabatan, mungkin minta rumah, minta mobil. Tapi subhanallah, bukan itu yang diminta oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Robi'ah ketika ditawari Nabi seperti itu, apa jawaban beliau? As'aluka murafaqataka fil jannah. Wahai Nabi, aku ingin menjadi pendampingmu kelak di surga. Allahu Akbar. Ya, dia tidak minta dunia, dia tidak minta harta, dia tidak minta tahta, dia tidak minta wanita. Tapi yang dia minta adalah menjadi pendamping Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di surga. Sebagaimana dia mendampingi Nabi di dunia, dia minta untuk menjadi pendamping Nabi di surga. Ditanya ulang sama Nabi, awa ghairu dzalik? Ada permintaan yang lain enggak selain itu? Dia tetap bersikukuh. Ya, huwa dzaka ya Rasulullah. Aku enggak minta yang lain wahai Rasulullah. Itu aja yang aku minta. Masya Allah, enggak berubah. Istiqomah, konsisten. Lalu Nabi SAW mengatakan, fa'a inni ala nafsika bikasratis sujud. Kalau begitu, bantulah aku memwujudkan impianmu, cita-citamu tersebut dengan memperbanyak sujud. Maksudnya memperbanyak sujud, memperbanyak sholat. Bukan sujud gitu aja ya. Nanti tidur sambil sujud gitu. Enggak. Maksudnya memperbanyak sujud yaitu memperbanyak sholat. Jadi ini luar biasa ini cita-citanya para sahabat. Dan inilah ayyul ihwah yang perlu kita tiru. Kita ini kadang-kadang kalau ditanya tentang cita-cita atau bahkan mungkin menanamkan cita-cita kepada anak, rata-rata cita-citanya cuma dunia. Ya, nah cita-citamu jadi apa? Oh, jadi dokter, jadi pilot, jadi arsitek. Ya, betul, itu nggak ada masalah. Tapi mari cita-cita kita lebih daripada sekedar dunia. Jadikan cita-cita kita adalah akhirat. Karena kesuksesan yang sesungguhnya bukan kesuksesan dunia. Kesuksesan yang sesungguhnya adalah tatkala kita menginjakkan kaki kita di surga. Tatkala kita bisa selamat dari api neraka. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Barang siapa yang diselamatkan oleh Allah dari neraka dan dimasukkan oleh Allah ke surga, dialah orang yang sukses. Adapun dunia ini tidaklah dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Percuma kita di dunia memiliki jabatan yang tinggi, harta yang melimpah. Tapi ternyata kita tidak memiliki sejengkal tanah pun jatah di surga. Itu adalah kerugian yang luar biasa. Orang yang sukses, orang yang beruntung adalah yang beruntung di surga Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia ini hina, dunia ini fana. Gak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kenikmatan di surga. Nabi pernah menggambarkan, tidaklah dunia jika dibandingkan dengan kenikmatan di akhirat, kecuali seperti apa? Seorang yang mencelupkan tangannya di lautan. Kemudian dia tarik jarinya, lihatlah berapa tetes air yang nempel di jarinya. Setetes dua tetes, itulah dunia. Dan hamparan lautan yang begitu luas, itulah kenikmatan surga. Setetes demi dibandingkan dengan lautan yang begitu luas, nggak ada apa-apanya. Nabi pernah mengabarkan, mahkota atau kerudung yang dipakai oleh bidadari surga lebih baik daripada dunia dan isinya. Itu baru kerudungnya, belum bidadarinya. Baru kerudungnya saja itu lebih baik daripada dunia dan isinya.
Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, ya, kiat yang kedua agar kita bisa bersanding dengan Nabi SAW adalah dengan memperbanyak apa? Salat. Salat yang wajib itu sudah pasti. Ya. Tapi seorang muslim berusaha untuk menambahinya dengan salat-salat sunnah. Dengan salat sunnah rawatib, dengan salat malam, salat duha, salat tahiyatul masjid, ya, dan salat-salat sunnah yang lainnya. Dalam hadis qudsi, Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuh, wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu." Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan suatu amalan yang lebih aku cintai daripada melakukan yang aku wajibkan. Jadi yang paling dicintai oleh Allah itu kita melaksanakan yang wajib dulu. Jadi utamakan, prioritaskan yang wajib-wajib dulu. Jangan sampai kita sibuk melakukan yang sunnah, yang wajib malah kita tinggalkan. Ya, rajin sholat malam, sholat subuhnya malah kebablasan. Ini malah keliru. Ya, ini malah keliru. Taib. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi tersebut, dan senantiasa hambaku melakukan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya. Jadi kalau kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya hendaknya bagi kita rajin mengamalkan amalan-amalan yang sunnah juga. Jangan hanya mencukupkan yang wajib. Kita ini kadang-kadang, yang penting kan yang wajib sudah. Mendingan daripada tetangga saya, ya, dia yang wajib aja nggak pernah ngelakuin. Jangan. Kita kalau untuk urusan akhirat jangan lihat ke bawah. Untuk urusan akhirat, untuk urusan pahala lihat ke atas. Kalau urusan dunia lihatlah ke bawah. Jadi kalau misalkan urusan rumah nih, nah itu praktekkan nggak apa-apa. Alhamdulillah, ya, alhamdulillah saya punya rumah walaupun masih ngontrak. Daripada saudara-saudara saya yang lain. Masih banyak yang melarat. Masih banyak ya kayak saudara-saudara kita di Palestina rumah aja nggak punya. Nah itu kalau masalah dunia praktekkan nggak apa-apa. Bagus. Malah Nabi SAW menyarankan hal itu. Unduru ila man huwa asfala minkum. Wala tanduru ila man huwa fauqakum. Lihatlah yang bawah dalam masalah-masalah dunia. Jangan lihat yang atas. Karena itu lebih menjadikan kalian orang-orang yang bersyukur. Supaya tidak kufur nikmat. Tapi kalau urusan-urusan akhirat, urusan-urusan pahala, jangan pakai kaidah itu. Ya, jangan pakai kaidah itu. Untuk urusan akhirat lihat yang lebih atas. Ya, taib. Yang ketiga, ayyuhal ikhwah, di antara kiat agar kita bisa bersanding dengan Nabi SAW di surga adalah berhias diri dengan akhlak mulia. Berhias diri dengan akhlak yang mulia. Sebagaimana dalam hadis yang sahih bahwa Nabi SAW pernah bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum ahlaqa." Kata Nabi SAW, sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian. Jadi kalau kita ingin dicintai oleh Nabi, praktekkan hadis ini. Dan orang yang paling dekat tempat duduknya di surga dengan saya kelak. Jadi ini ada dua keutamaan di sini. Satu, menjadi orang yang dicintai oleh Nabi. Dua, menjadi orang yang bertetangga, bersanding dekat dengan Nabi di surga. Siapa itu? Ahasinakum ahlaqa. Orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Semakin baik akhlaknya, semakin dekat tempat surganya dengan Nabi SAW. Maka ini menunjukkan kepada kita, kalau kita ingin bersanding dengan Nabi SAW di surga, mari kita perbaiki akhlak kita. Islam
bukan hanya menganjurkan kepada kita untuk memperbaiki hubungan kita dengan Rabb, dengan Allah Subhanahu wa taala semata. Tapi Islam juga menganjurkan kepada kita untuk memperbaiki apa? Hubungan antara kita dengan sesama manusia. Dan ini poin penting yang perlu kita perhatikan. Terkadang kita hanya semangat sholat, puasa, baca Quran, tapi kurang memperhatikan masalah interaksi dan akhlak sesama manusia. Padahal ini adalah satu kesatuan. Ya, Nabi SAW pernah beliau ditanya, amalan apa wahai Rasulullah SAW yang paling banyak memasukkan orang ke surga? Apa jawaban beliau? Taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak yang mulia. Takwa ini untuk hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Akhlak yang mulia ini untuk hubungan antara manusia dengan sesama manusia. Maka kita jangan cuma rajin sholat, rajin puasa, rajin baca Quran, kemudian akhlak kita sama tetangga, akhlak kita kepada keluarga, akhlak kita kepada masyarakat buruk, jangan. Ini yang penting diperhatikan, karena kata para ulama, diantaranya Al-Imamul Munawi dalam kitabnya Faidul Qadir, beliau pernah mengingatkan bahwa faktor penyebab kebanyakan orang-orang soleh masuk neraka itu karena ya kurang baiknya mereka dengan sesama manusia. Bukan karena kurang ibadah, ya, tapi karena hal-hal yang berkaitan dengan hak sesama manusia. Dolim kepada sesama manusia, ghibah, dusta, mengingkari janji, ya, lisannya pedas sama tetangga. Makanya dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW pernah ditanya, wahai Rasulullah, ada fulana, seorang wanita, dia rajin sholat malam. Kalau rajin sholat malam berarti sholat wajibnya udah pasti. Ya, dia rajin puasa sunnah, dia rajin sedekah wahai Nabi, tapi sayang lisannya tajam sama tetangga. Kalau ngomong nyelekit, ya, menyakiti, melukai perasaan tetangganya. Apa jawaban Nabi alaihi salatu wassalam? La khaira fiha hiya finnar. Tidak ada baiknya wanita tersebut, dia di neraka. Maka ini, ayolah ikhwah, poin penting yang perlu kita perhatikan. Kalau kita ingin menjadi pendamping Nabi SAW di surga, bersanding bertetangga dengan Nabi di surga, mari kita memperbaiki akhlak kita. Ya, semakin kita belajar ilmu agama, harus semakin berubah akhlak kita dengan lebih baik. Kalau kita belajar ilmu agama, tapi tidak ada perubahan pada akhlak kita, tidak ada perubahan pada adab kita, berarti ada yang salah dalam belajar kita. Berarti ada yang salah. Kata seorang ulama, man isdada ilman walam yazdad bihi hudan falyattahim ilmah. Siapa yang bertambah ilmunya tapi enggak bertambah baik akhlaknya, curigai ilmunya. Hendaknya dia mencurigai ilmunya. Ada yang salah dalam ilmunya. Mungkin dia salah guru, mungkin dia salah niat, mungkin salah metode belajar dan lain sebagainya. Hendaknya dia melakukan introspeksi diri. Dan akhlak yang baik, ayyuhal ikhwah, terkumpul dalam 3 kata yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala. Ketika beliau ditanya tentang akhlak yang baik, maka beliau menjawab, akhlak yang baik itu badlun nada wa kafful adha wa talaqatul wajh. Akhlak yang baik itu badlun nada, artinya berbuat baik kepada orang lain. Memberi manfaat kepada orang lain, membantu orang lain, menyenangkan, membahagiakan orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat kepada orang lain. Apapun yang kita bisa untuk
kita lakukan dalam rangka membantu saudara kita, lakukan. Man istata'a minkum an yanfa'a akhah falyaf'al. Kata Nabi, siapa di antara kalian yang bisa memberi manfaat kepada saudaranya, lakukanlah. Kalau kita bisa membantu dengan jabatan kita, gunakan jabatan kita untuk membantu orang lain. Kalau kita bisa membantu dengan harta kita, gunakan harta kita untuk membantu orang lain. Kalau kita bisa membantu saudara kita dengan ilmu kita, ya, gunakan ilmu kita untuk membantu orang lain. Begitu seterusnya, tenaga kita, ya, apa yang kita bisa untuk membantu orang lain, lakukannya. Karena membantu orang lain itu pahalanya sangat besar. Bahkan Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah sahihah. Nabi bersabda, la an amshiya ma'a ahin li fi hajatih khairun min a'takifa syahran fi masjidi hadha. Saya berjalan membantu kebutuhan saudara saya lebih aku cintai daripada saya iktikaf di masjidku ini selama 1 bulan. Yani di masjidku ini maksudnya Masjid Nabawi. Bukan Masjid Ukhuwah, bukan. Ya, Masjid Nabawi. Kenapa ikhwan? Membantu orang lebih utama pahalanya daripada iktikaf. Bahkan iktikaf di Masjid Nabawi. Karena kalau kita bantu orang itu manfaatnya kembali kepada orang banyak. Kalau kita iktikaf manfaatnya untuk pribadi. Dan kaidah yang disebutkan oleh para ulama, ibadah yang manfaatnya kembali kepada orang banyak, kepada orang lain, itu lebih utama daripada ibadah yang manfaatnya kembali kepada diri kita saja. Yang kedua, akhlak yang baik itu adalah kaful adha. Tidak menyakiti orang lain. Tidak menyakiti orang lain. Baik menyakiti dengan lisan kita atau menyakiti dengan tangan kita. Dengan lisan kita, misalkan dengan apa? Mencela dia, itu kan menyakiti dia. Membuli dia, menjelek-jelekkan dia. Atau menyakiti dengan tangan. Misalkan ngambil hartanya, nempeleng dia, nonjokin dia misalkan, membunuh dia. Itu termasuk menyakiti dengan tangan. Dan ini dua anggota badan yang paling banyak berbuat zalim kepada orang. Lisan dan tangan. Makanya Nabi SAW mengatakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Muslim sejati itu adalah tatkala orang-orang Islam lainnya selamat dari lisan dan tangannya dia. Kalau dia tidak menyakiti dengan lisan dan tangannya. Kenapa kok cuma 2 ini yang disebutkan oleh Nabi? Karena 2 inilah yang banyak menyakiti orang. 2 inilah yang paling banyak berbuat zalim sama orang. Lisan dan tangan. Lisan karena kebanyakan dosa anak Adam itu karena lisan. Aksaru khataya bani Adam fi lisannya. Kebanyakan dosa anak Adam itu pada lisannya. Yang kedua, tangan. Ya, yang kedua, tangan. Termasuk dosa tangan yang 11-12 dengan lisan yang tidak kalah jahatnya sekarang ini, yaitu tulisan-tulisan di media sosial. Status-status menyakitkan. Sekarang ini orang kan asal nulis saja, menyakiti orang lain dan sebagainya lewat media sosial. Apalagi netizen Indonesia yang Masya Allah ya, terkenal kata-katanya pedas. Ya, nah ini semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Muslim yang baik adalah tatkala tidak menyakiti dengan lisan dan tangan. Yang ketiga, wa talaqatul wajah. Akhlak yang baik itu adalah dengan wajah yang berseri-seri. Maksudnya wajah yang berseri-seri apa? Bersinar. Maksudnya bukan ada lampunya gitu, bukan.
Ya, tapi maksudnya dia ramah sama orang. Senyum ketika ketemu dengan orang. Salam, nyapa. Nabi SAW mengatakan, tabassumu kali ahi kalaka sodaqah. Senyummu kepada saudaramu itu adalah sodaqah. Masya Allah, kita tinggal senyum gitu aja udah dapat pahala loh, Masya Allah. Enak banget dalam Islam itu. Sekedar modal senyum saja sudah dapat pahala. Makanya jangan pelit-pelit senyum. Ya, gigi bukan aurat. Ya, jangan terlalu serem ketika ketemu sama orang. Demikian juga apa? Ramah ketika ketemu sama orang, salam, nyapa. Nabi SAW pernah mengatakan, Innal mu'mina idza laqiyal mu'mina fasallama alaih wa akhadha biyadih tanasarat khatayahu kama yatanasaru waraqus syajar. Seorang mukmin apabila bertemu dengan mukmin yang lain, lalu dia mengucapkan salam kepadanya, lalu dia berjabat tangan dengannya, maka rontok dosa-dosanya sebagaimana daun-daun rontok dari pohonnya. Masya Allah, ini juga kabar gembira ya bagi kita semuanya untuk ya menyebarkan salam, kemudian berjabat tangan, karena dengan kita mengucapkan salam dan berjabat tangan ini akan menjadikan kita saling mencintai. Ya, saling mencintai, saling menyayangi di antara kita, karena Islam itu menginginkan kita apa? Bersahabat, bersaudara, bersatu, ya, bukan bermusuhan, bukan saling dendam, bukan saling dengki antara satu dengan yang lain. Dan ini saya tekankan, ya, lebih-lebih kita masuk sekarang di tahun politik, jangan kita terprovokasi, jangan kita mau diadu domba, ya, hanya karena perbedaan pilihan, hanya karena beda pendapat. Mari kita jaga apa? Persaudaraan di antara kita. Mari kita jaga persahabatan di antara kita. Ya, terlalu murah jika persahabatan dan persatuan di antara kita harus terkoyak hanya karena beda pendapat, hanya karena beda pilihan. Ya, beda pilihan, beda pendapat biasa. Ya, beda pendapat itu sejak dulu sampai nanti kiamat pasti ada. Ya, nah maka hendaknya bagi kita untuk menjaga persahabatan dan persaudaraan di antara kita. Jangan diadu domba, jangan mau terprovokasi, ya, permusuhan, menyimpan dendam dan lain sebagainya. Berikutnya ayyuhal ikhwah, keberapa ini? Yang keempat, di antara kiat agar kita ya bersanding dengan Nabi SAW di surga adalah bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Bersolawat kepada Nabi SAW. Sebagaimana dalam hadis ya Abdullah bin Mas'ud, bahwasanya Nabi SAW bersabda, aulan nasi bi yaumal qiyamah aksaruhum alayya salatan. Orang yang paling dekat dengan saya besok pada hari kiamat tempat duduknya adalah orang yang paling banyak solawatnya kepada saya. Semakin kita banyak bersolawat kepada Nabi, maka kita akan ya bersanding dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Solawat ini adalah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala memulai perintah solawat itu dengan dirinya. Dalam surat Al-Ahzab, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Inna waha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah SWT dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawat dan salamlah kalian untuk Nabi Muhammad SAW. Dan keutamaan solawat sangat banyak. Di antara keutamaan solawat yang pertama, siapa yang bersolawat kepada Nabi sekali, maka dia akan mendapatkan minimal 10 kali lipat. Ya, minimal 10 kali lipat. Sebagaimana dalam hadis, man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi asyra. Siapa yang bersolawat kepada saya sekali, Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali.
Di antara keutamaan bersolawat kepada Nabi SAW tadi, menjadi pendamping Nabi di surga. Ini juga sekaligus ayyuhal ikhwah, kabar gembira bagi kita semuanya apabila mempelajari hadis-hadis Nabi. Karena orang yang belajar hadis, dia akan sering mendengar kata Nabi, membaca sabda Nabi, sehingga dia bersolawat kepada Nabi SAW. Makanya Al-Khatibul Baghdadi dalam kitabnya Syarafu Ashabil Hadis mengatakan hadis ini merupakan kabar gembira bagi ahlul hadis. Karena merekalah orang yang paling sering bersolawat kepada Nabi. Setiap kali disebut nama Nabi, setiap kali dibacakan kepada mereka nama Nabi, maka mereka bersolawat kepada. Dan di antara keutamaan solawat juga adalah terhindar dari kebakhilan. Nabi bersabda, al-bahilu man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang yang pelit, orang yang bakhil adalah orang yang disebut nama saya, tapi dia tidak mau bersolawat kepada saya. Karena solawat itu gampang, ringan. Ngapain dia tidak bersolawat kepada saya? Coba kita bersolawat kepada Nabi itu nggak butuh 1 jam, 2 jam. Bahkan nggak butuh 1 menit. Hanya butuh 2 detik. Sallallahu alaihi wasallam. Itu cuma 2 detik saja. Ya, tapi pahalanya luar biasa. Dan di antara keutamaan salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam juga, ayyuhal ikhwah, siapa yang bersalawat kepada Nabi, itu pertanda bahwa dia cinta kepada Nabi. Karena orang yang mencintai itu biasanya sering menyebut namanya. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama, man ahabbaka aksara min dzikrik. Siapa yang mencintaimu, maka dia akan sering menyebut namamu. Kalau dia cinta kepada Nabi, maka dia akan sering menyebut nama Nabi. Bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi solawat kepada Nabi, artinya solawat kepada Nabi itu mendoakan supaya Nabi Muhammad dipuji oleh Allah SWT di hadapan para malaikatnya. Ini termasuk ibadah yang sangat mulia. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Tapi ingat, solawat itu ibadah. Dan yang namanya ibadah berarti harus memenuhi 2 unsur syarat diterimanya amal ibadah. Yang pertama, ikhlas, dan yang kedua, sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Maka di dalam beribadah, solawat ini yang perlu diperhatikan, 1, luruskan niat kita. Ya, hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ini yang paling penting, yaitu apa? Hendaknya kita bersolawat sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Jangan bersolawat dengan tata cara, dengan lafaz-lafaz yang tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena setiap amal ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka amalan tersebut tertolak. Ya, menarik. Pernah diceritakan dalam As-Sunan oleh Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala, bahwa suatu saat ada seorang bersin di samping sahabat Abdullah bin Umar. Ada orang bersin. Kalau orang bersin itu kita dianjurkan untuk mengucapkan apa? Alhamdulillah, karena bersin itu nikmat. Tapi orang ini bukan hanya alhamdulillah. Dia ketika bersin, dia mengatakan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ada tambahannya. Untung nggak ada amma ba'dunya. Taib. Mendengar hal itu, maka Ibnu Umar mengingkarinya. Kata Ibnu Umar, saya juga bersolawat kepada Nabi. Tapi bukan dalam momen seperti ini. Dalam momen bersin seperti ini, yang diajarkan oleh Nabi cukup, alhamdulillah. Jangan nambah-nambahin. Ini menunjukkan kepada kita bahwa dalam bersolawat kepada Nabi, hendaknya kita mengikuti apa? Aturan, rambu-rambu yang telah digariskan oleh Nabi Muhammad SAW supaya solawat yang mulia ini diterima sebagai amal ibadah. Ya, karena sekarang banyak model-model solawat tapi nggak sesuai dengan tuntunan Nabi. Ada yang solawat sambil joget-joget. Ya, ada yang
solawat, ada yang namanya solawat itu solawat sakron. Apa sakron itu? Mabuk. Dari solawat ya sampai mabuk. Kayak jurus mabuk. Ya. Nah ini apalagi banyak juga isi-isi solawat itu yang hulu, berlebih-lebihan kepada Nabi SAW. Karena bikinan manusia. Ya. Yang seandainya Nabi SAW mendengarnya, pasti beliau akan mengingkarinya dan marah. Karena banyak yang hulu, berlebih-lebihan. Ya, ada yang bersolawat isinya berlebih-lebihan. Wa inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmu lauhi wal qalami. Termasuk perbendaharaanmu wahai Muhammad, kamu memiliki dunia dan akhirat. Dan termasuk ilmumu, kamu mengetahui ilmu lauhul mahfud. Ini tentu berlebih-lebihan kepada Nabi. Karena Nabi tidak tahu ilmu gaib. Dan dunia serta akhirat bukan milik Nabi SAW, tapi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalimat-kalimat ini tentu, andaikan Nabi mendengarnya, pasti Nabi tidak akan meridhoinya. Dulu saja dalam sebuah hadis pernah Nabi mendengar ada seorang sahabat mengatakan, Masya Allah wa syi'ta, kehendak Allah dan kehendakmu. Nabi marah. Aja'altani lillahi niddan, apakah kamu menjadikan saya tandingan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu cuma mengatakan Masya Allah wa syi'ta. Bagaimana dengan kalimat-kalimat seperti tadi? Ya, nah. Dan di antara kiat agar kita bersanding dengan Nabi alaihi salatu wassalam adalah mengurusi anak yatim. Menyantuni anak yatim, peduli dengan anak yatim, ya, memperhatikan pendidikan mereka, nafkah mereka. Nabi SAW pernah bersabda, Ana wa kafilul yatimi fil jannati kahataini. Kata Nabi SAW, saya dan orang yang menanggung anak yatim, mengasuh anak yatim, kelak di surga seperti ini. Kemudian beliau mengisyaratkan jari tengahnya dan jari telunjuknya. Maksudnya apa? Dekat, sedekat jari telunjuk dan jari tengah. Ini kan jari telunjuk sama jari tengah kan dekat. Begitulah nanti Nabi SAW bersama orang-orang yang menanggung anak yatim, mengasuh anak yatim, peduli dengan anak yatim. Al-Imam Ibnu Battal dalam syarah Sahih Bukhari ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan, Yambahi liman sami'a hadzal hadisa an ya'mala bihi. Hendaknya bagi siapapun yang mendengar hadis ini, dan kita semuanya mendengar hadis ini, kata beliau, hendaknya bagi siapapun yang mendengar hadis ini untuk mengamalkan hadis ini. Liyakuna rafiqan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fil jannah, agar dia menjadi pendamping, bertetangga, bersanding dengan Nabi di surga. Fa innahu la a'la manzilatan fil jannah min, karena tidak ada kedudukan di surga yang lebih tinggi daripada itu. Jadi hendaknya bagi kita untuk berupaya, ya, untuk menyantuni anak-anak yatim, peduli, sayang kepada mereka, ya. Siapa anak yatim itu? Anak yatim adalah man mata abuhu walam yablugh. Orang yang ditinggal mati oleh ayahnya sedangkan dia belum balik. Itu anak yatim. Yang ditinggal mati, bukan ditinggal minggat ya. Ditinggal mati oleh ayahnya. Ya, oleh ayahnya, bukan ibunya. Ditinggal mati oleh ayahnya. Dan dia belum balik. Adapun udah balik, udah jenggotnya udah semeter, ya, dia udah dewasa, sudah berkeluarga. Ini jangan ngaku-ngaku yatim lagi. Ya, kenapa kita dianjurkan untuk menyayangi anak yatim, peduli dengan anak yatim? Karena dia ditinggal oleh ayahnya yang merupakan tulang punggung. Gak ada yang menafkahinya. Tidak ada yang memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Sehingga anak yang seperti ini butuh perhatian dan kasih sayang. Makanya Nabi SAW pernah ketika ada seorang sahabat
mengeluhkan tentang kerasnya hati, maka Nabi mengatakan, imsah ra'sal yatim wa at'imil masakin. Usaplah kepala anak yatim, yakni sayangilah. Karena di Arab itu tanda sayang itu dengan usap kepalanya. Ya, usaplah kepala anak yatim, yakni sayangilah mereka. Dan berikanlah makanan kepada orang-orang miskin. Itu bisa melembutkan hati kita. Kalau kita peduli sama orang-orang yang lemah, ya, para fakir miskin, anak-anak yatim, para janda, dan lain sebagainya. Nabi bersabda, as-sa'i alal armarati wal masakin kal mujahidi fi sabilillah. Orang yang peduli, membantu para janda dan orang-orang miskin, pahalanya seperti orang yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Yang terakhir, ayyul ikhwah, di antara kiat agar kita bersanding dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga adalah dengan mendidik anak-anak perempuan dengan pendidikan yang baik, merawat mereka, menjaga mereka dengan penuh cinta dan kasih sayang. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, man kana lahu ukhtani aw ibnatan fa ahsana ilaihima kuntu ana wa huwa fil jannah kahatain. Siapa yang memiliki dua saudari atau memiliki dua putri, lalu dia merawatnya dengan baik, ya, dia mendidiknya dengan baik, menafkahinya dengan baik, maka saya dan dia kelak di surga seperti ini. Dan beliau mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengahnya. Ini menunjukkan anjuran bagi kita untuk peduli dengan anak-anak kita, terutama kalau anak perempuan. Ya, bukan berarti kalau anak laki-laki kita nggak peduli, ya. Kenapa Nabi di sini menekankan kepada kita untuk peduli dengan anak perempuan? Karena satu, dulu orang-orang jahiliyah itu nggak suka kalau anak perempuan. Maka Nabi ingin membatalkan khurafat jahiliyah tersebut. Wa idza busyira ahadum bil unsa dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim. Dulu orang jahiliyah itu kalau diberi kabar anaknya perempuan, marah. Datang agama Islam, ya, Islam menganjurkan kepada kita untuk sayang kepada anak-anak perempuan. Hormat kepada anak-anak perempuan. Bahkan Nabi mengatakan, la takrahul banat, fa innahunnal mu'nisatul ghaliyatul mujahhazat. Jangan kalian benci sama anak perempuan, karena anak perempuan itu menyenangkan. Anak perempuan itu berharga. Dan anak perempuan itu cepat nikahnya. Ya, itu mujahazat, ya, cepat nikahnya. Dan memang iya. Coba kalau yang punya anak perempuan, biasanya yang perempuan lebih duluan daripada yang laki, ya. Taib. Jadi Nabi SAW melarang kita benci sama anak-anak perempuan. Yang kedua, kenapa Nabi SAW di sini memperhatikan agar kita peduli sama anak-anak perempuan? Ya, karena anak perempuan itu lemah. Perempuan secara umum harus diakui, namanya wanita tetaplah wanita yang memiliki apa? Kelemahan. Tidak seperti kaum laki-laki. Walaisa dzakaru kal unsa. Laki-laki itu tidak sama seperti wanita. Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan bagi kaum laki-laki daripada perempuan. Salah satunya dari sisi apa? Keberanian, kekuatan. Ya. Ini mau tidak mau harus diakui. Walaupun bagi orang-orang liberal, bagi orang-orang ya pembela emansipasi gender dan sebagainya, mereka tidak percaya dengan hal ini, tapi kita percaya kepada Al-Quran. Ya, mau tidak mau pria tidak bisa disamakan dengan wanita. Allah berikan kelebihan. Sebagai tanda pedulinya Islam kepada wanita, makanya kita disuruh peduli. Dan subhanallah, wanita dalam Islam itu sangat dimuliakan. Bahkan ada surat di dalam Al-Quran khusus tentang wanita, namanya surat An-Nisa. Wanita. Gak ada dalam Al-Quran Ar-Rijal gitu, gak ada malah. Yang ada malah surat An-Nisa. Wanita itu ketika lahir kita disuruh menghormatinya, disuruh untuk menyayanginya. Ya. Disuruh untuk menafkahinya, menjaganya. Ketika dia tumbuh menjadi seorang istri, suaminya suruh menyayanginya, berlemah lembut kepadanya.
Ketika dia tumbuh menjadi seorang ibu, anaknya suruh berbakti kepadanya. Luar biasa. Ya. Oleh karenanya, salah satu kiat agar kita bisa bersanding dengan Nabi SAW di surga, hendaknya bagi kita peduli dengan anak-anak kita, terutama kalau anak perempuan. Ya, anak-anak perempuan ini tadi sangat diperhatikan dalam Islam, dan kalau kita tidak memperhatikan resikonya lebih besar. Apalagi dengan pergaulan yang bebas seperti sekarang ini, ya. Kalau ada apa-apa terhadap anak perempuan kita, itu aibnya lebih besar daripada laki-laki. Ya, lebih besar daripada laki-laki. Oleh karenanya, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ini pengingat bagi kita semuanya, terutama bagi orang tua, agar kita perhatian dengan anak-anak kita. Ingat, anak-anak kita itu adalah investasi bagi kita sebagai orang tua. Di dunia, di alam kubur, dan di surga nanti. Ya. Dan anak adalah anugerah yang perlu kita jaga. Jangan sampai kita perhatian dengan dunia kita, pekerjaan kita, perusahaan kita, tapi kita tidak peduli dengan investasi anak-anak kita. Ya. Maka hendaknya bagi kita untuk peduli dengan anak-anak kita. Kita semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah tentang anak-anak kita. Saya kira itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, yang bisa kita bahas pada kesempatan yang berbarokah ini. Dan mungkin ini sekaligus info, tadi sudah disampaikan oleh moderator, mulai Kamis depan ya, kembali ke jadwal Ustadzuna wa waliduna Ustadz Abu Haidar Sundawi hafizahullahu ta'ala. Saya kira itu yang bisa kita bahas. Ya, sebelum kita tutup, mungkin kita ingin murojaah sebentar. Taib, untuk yang ikhwan dulu. Siapa tadi yang bisa menyebutkan kiat-kiat menjadi pendamping Nabi di surga? Tanpa lihat. Boleh. Kalau nggak mampu. Kalau bisa tanpa lihat, lebih bagus. Berarti kuat hafalannya. Fadil. Udah nggak apa-apa. Dengar insya Allah. Satu, mencintai Rasulullah SAW dengan cinta yang sesungguhnya. Yaitu dengan menaati Allah dan Rasulullah. Mencintai Rasulullah dengan cinta yang sungguh. Yang kedua, memperhatikan ibadah sholat baik wajib dan sunnah. Nah, memperbanyak sholat. Yang ketiga, berhias diri dengan akhlak mulia. Berhias diri dengan akhlak yang mulia. Nah, yang keempat, bersolawat untuk Rasulullah SAW. Bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, mengurus atau peduli dengan anak yatim. Mengurus anak yatim. Nah, terus? Yang keenam, mendidik anak-anak perempuan dengan baik. Masya Allah. Barakallahu. Yang berikutnya. Tadi kita sampaikan tentang keutamaan solawat kepada Nabi. Keutamaan solawat kepada Nabi. Siapa yang bisa? Sebelah sini coba. Nah. Bersolawat akan menghindarkan diri dari sifat kebakilan. Nah. Bersolawat tanda cinta kita kepada Rasulullah. Yang ketiga. Dan bersolawat 1 kali kepada Rasulullah akan Allah balas 10 kali. Terus yang keempat. Itu yang malah menjadi pembahasan ketinggalan. Terakhir apa? Kakak tulis kayaknya. Iya. Yang keempat apa? Bersalawat kepada Nabi. Akan menjadi pendamping Rasulullah. Itu malah pembahasannya itu. Jangan ditinggal. Masya Allah. Barakafik. Untuk yang akhwat. Tadi kita sampaikan. Akhwat ada mic di sana? Untuk yang akhwat. Tadi kita sampaikan akhlak yang baik terkumpul dalam 3 hal. Apa saja?
Bismillah. Hal yang baik itu berbuat baik kepada orang lain, kemudian tidak menyakiti orang lain, dan selalu memiliki wajah yang berseri-seri. Taib. Berbuat baik kepada orang lain. Yang kedua, tidak menyakiti orang lain. Baik dengan lisan maupun tangan. Kemudian Taib. selalu memiliki wajah yang ketiga, selalu memiliki wajah yang berseri-seri. Taib. Senyum. Senyum ini sesama ya. Kalau ikhwan berarti sama ikhwan. Kalau akhwat sama akhwat. Nanti jangan disalahpahami. Nanti senyum sama istri tetangga. Ya. Taib. Taib. Berikutnya. Satu lagi untuk akhwat. Tadi kita sampaikan salah satu kiat adalah cinta Nabi SAW. Bagaimana mewujudkan cinta kepada Nabi dengan benar? Bismillah. Yang pertama, mentaati Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, membenarkan apapun yang disampaikan Rasulullah yang sesuai dengan dalil atau hadis yang sahih. Masya Allah. Lalu yang ketiga, tidak beribadah kecuali sesuai dengan tuntunannya. Masya Allah. Sant. Barakallahu fiikum. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiikum. Dan saya atas nama pribadi mohon maaf bila selama menggantikan Ustadzuna ada salah, ada kekurangan. Ya, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.